Halo gengs, terima kasih untuk kamu yang sudah mampir. Kali ini saya akan membahas lanjutan film A Quiet Place bagian kedua. Di sini kita akan melihat bagaimana awal mula penyerangan terjadi oleh makhluk yang memiliki pendengaran super. Sang sutradara John Krasinski masih akan mengambil peran sebagai Lee Abbott. Di akhir film seperti biasa ada 7 fakta menarik yang tak boleh kamu lewatkan. Jangan lupa like and subscribe dan tinggalkan komentar jika kamu terhibur. Check it out. Hari pertama awal mula penyerangan makhluk itu. Suasana kota masih terlihat normal dan baik-baik saja. Terlihat Lee keluar dari mobil dan menuju sebuah minimarket untuk membeli minuman dan buah-buahan. Sang pemilik minimarket terkesima menyimak sebuah berita, di mana hari itu telah terjadi sebuah ledakan besar yang menelan begitu banyak korban di kota Shanghai. Penyebab ledakan tersebut masih tidak begitu jelas. Karena hari itu Lee hendak ke pertandingan bisbol Marcus, ia pun tak begitu penasaran. Sesampai di tempat pertandingan bisbol, Lee langsung bergabung dengan Evelyn, Regan, dan Beau. Marcus yang tegang menunggu gilirannya bermain, lalu diberikan permen oleh Beau untuk menghiburnya. Di sana juga ada Emmett dan anak lelakinya. Emmett adalah teman dari Lee. Pertandingan berjalan seperti biasa, namun Marcus 2 kali gagal memukul bola yang dilemparkan. Saat akan bersiap memukul bola ketiga kalinya, tiba-tiba matanya menangkap sebuah ledakan aneh di langit. Semua orang yang menyadari itu lalu beranjak untuk pergi. Pertandingan pun tak dilanjutkan lagi. Evelyn membawa Marcus dan Beau bersamanya, sedangkan Regan memilih bersama ayahnya. Evelyn meminta Lee untuk segera menuju ke rumah. Lee pun sempat menyapa Emmett yang bersiap-siap pergi membawa anaknya. Lee yang melihat mobil polisi yang mendekat, lalu keluar untuk mencari tahu sekiranya mereka memberikan informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba salah satu makhluk menyerang mereka. Lee hendak menjalankan mobilnya, namun mesin mobil tak juga menyala. Di tempat yang tak jauh dari situ, Evelyn menenangkan Beau yang duduk di belakang, hingga tiba-tiba salah satu monster menghancurkan sebuah mobil yang berada tepat di depan mereka. Dengan refleks, Evelyn segera memundurkan mobilnya dan menjauhi tempat itu. Sebuah bis kini melaju menuju mereka dan tak lama kemudian satu monster pun merambat keluar. Regan yang mulai panik tiba-tiba berlari keluar mobil. Bersama yang lain mereka pun masuk ke dalam sebuah gedung. Lee meminta Regan untuk tenang dan diam. Evelyn, Marcus, dan Beau bersembunyi di balik mobil polisi, sementara Lee dan Regan terus dikejar oleh makhluk itu. Dan film pun baru saja dimulai. Hari ke-474 pasca kematian Lee. Mereka memutuskan untuk mencari tempat tinggal lain karena beberapa ruangan sudah tak dapat didiami lagi. Sebelum pergi, Evelyn ke ruang bawah tanah untuk mengambil beberapa barang yang mereka perlukan. Sementara Regan mengambil beberapa peralatan dan kemudian memeriksa peta untuk menentukan ke arah mana mereka harus pergi. Ketika di ujung jalan berpasir, Evelyn memastikan kalau arah yang akan mereka tempuh telah benar. Mereka pun melangkah dengan lebih berhati-hati, menyusuri rel demi rel dan terowongan demi terowongan. Mereka pun akhirnya tiba di suatu tempat di mana mereka harus melewati pagar kawat. Evelyn bergerak dengan hati-hati agar tidak tersangkut yang akhirnya akan menghasilkan bunyi yang tak terduga. Sialnya pada saat akan melangkah, ternyata kakinya tersangkut pada tali perangkap yang dibuat seseorang. Mereka pun berlari dengan cepat.
Dari kejauhan ternyata seseorang telah membidik mereka. Karena ketakutan, Markus berlari mendahului Evelyn dan Regan, hingga akhirnya ia menginjak perangkap yang menancap kakinya. Ia refleks menjerit kesakitan, namun Evelyn segera membekap mulutnya dengan kuat. Dengan sigap, Regan segera memasang radionya untuk melemahkan makhluk itu. Mereka memasuki sebuah bangunan tua dan tiba-tiba seorang pria membekap mulut Evelyn dan memintanya untuk diam karena ternyata makhluk itu sudah ada di situ. Mereka kembali berlari mengikuti kemana arah pria itu pergi. Makhluk itu rupanya mengikuti suara langkah mereka. Untuk sementara kini mereka aman. Pria itu lalu berkata kalau mereka tidak bisa tinggal di situ untuk waktu yang lama karena makanan yang ia miliki sangat terbatas. Meski tak mau menunjukkan wajahnya, ternyata Evelyn mengenali pria itu. Ia adalah Emmett, salah satu teman Lee, suaminya. Evelyn memohon dan memperlihatkan bayinya. Evelyn menyiramkan alkohol ke luka Markus hingga ia berteriak keras. Emmett lalu bertanya bagaimana caranya mereka dapat membunuh makhluk itu dengan suara radio. Tapi Evelyn sendiri pun tak mengerti cara kerjanya. Tiba-tiba Markus mendengar sebuah lagu dari radio. Ia pun memberitahu Evelyn dan Regan. Lagu tersebut berjudul Under the Sea atau berarti di balik laut. Mereka baru pertama kali mendengar lagu itu muncul di radio. Itu pertanda kalau masih ada orang yang berhasil bertahan seperti mereka di suatu tempat. Tapi Emmett berkeras kalau itu adalah lagu yang sudah lama dipasang. Ia pun tak percaya kalau masih ada orang yang bisa bertahan seperti mereka. Regan berkeras dan percaya kalau itu adalah pesan yang dikirimkan oleh seseorang. Karena kesal, Emmett pun pergi. Esokan harinya, Regan yang percaya kalau lagu tersebut adalah sinyal dari seseorang, diam-diam pergi mencari di mana asal lagu tersebut dikirimkan. Evelyn yang mengetahui kepergian Regan, lalu memohon pada Emmett untuk membawa anaknya kembali. Regan tiba pada sebuah kereta api yang rusak. Ia masuk perlahan-lahan dan melihat mayat di mana-mana. Ia lalu melihat sebuah kotak P3K yang kemudian coba diraihnya. Tapi sesosok mayat mengagetkannya, membuat ia dengan spontan berteriak. Karena tak sengaja membuat suara, makhluk itu pun muncul mendekatinya. Dengan cepat, Regan segera menyiapkan radionya hingga makhluk itu kesakitan. Regan lalu menembaknya dengan senapan. Tapi karena tembakannya meleset, makhluk itu pun semakin menjadi-jadi untuk menyerangnya. Dengan panik, Regan mencoba menembak lagi. Tapi senapannya macet. Untunglah Emmett datang pada waktu yang tepat. Mereka lalu pergi menjauh dari kereta, karena kebisingan yang terjadi pasti akan mengundang makhluk serupa lainnya. Pada sebuah gedung, Emmett meminta Regan untuk pulang bersamanya. Tapi Regan menolak karena ia yakin untuk mencari tempat itu, dan Emmett akhirnya menyerah. Ia bahkan bersedia membantu Regan. Di rumah, Evelyn memutuskan mencari obat luka untuk Markus. Markus yang melihat ibunya pergi, lalu menjadi cemas. Namun lagi-lagi Evelyn meyakinkannya kalau ia mampu menjaga sang bayi hingga ia kembali. Regan dan Emmett akhirnya tiba di sebuah jembatan. Emmett memperlihatkan pada Regan kalau pulau yang dimaksud dalam lagu tersebut kemungkinan adalah sebuah pulau di seberang. Di rumah, Markus memutuskan untuk berkeliling melihat tempat itu. Sementara Evelyn mengumpulkan obat-obatan dan tabung oksigen untuk bayinya. Regan dan Emmett akhirnya tiba di pelabuhan untuk mencari perahu yang masih bisa dipakai untuk menyeberang ke pulau. Seorang anak berhasil mengecohnya. Ternyata ada sekelompok orang yang akhirnya berhasil merampas barang-barang milik Regan. Saat Regan akan dibawa,
Diam-diam Emmet memberikan kode untuk melepaskan diri dengan cara melompat ke dalam air. Emmet lalu membuat kebisingan hingga makhluk tersebut muncul dan membunuh beberapa orang. Ia pun menangkap pimpinan mereka. Markus yang terkejut melihat mayat, lalu terjatuh dan menimbulkan kebisingan hingga mengundang sang makhluk. Ia segera berlari dan masuk kembali. Ia dengan cepat membawa sang bayi ke dalam tabung karena makhluk itu terus mengejarnya. Sialnya pintu tabung terkunci hingga ia tak bisa keluar. Evelyn yang sudah tiba dan menyadari hal itu, lalu memutuskan untuk mengundang makhluk itu agar menjauhi kedua anaknya. Saat makhluk itu datang mencarinya, dengan cepat ia meledakkan sebuah tabung oksigen hingga makhluk itu terbakar. Tapi karena seluruh tubuh makhluk itu dari baja, api pun tak begitu mempan. Api membuat alarm kebakaran bereaksi. Makhluk itu pun terus mendekati Evelyn yang sedari tadi mencoba tenang. Karena suara air, langkah Evelyn susah untuk ditangkap makhluk itu. Evelyn lalu perlahan-lahan masuk ke dalam persembunyian mereka. Evelyn akhirnya membuka tabung dan menyadarkan Markus yang sempat pingsan. Setelah tiba di pulau, Emmet akhirnya sadar kalau ternyata Regan benar. Di sana mereka akhirnya mendapati sekelompok orang yang dapat hidup normal tanpa gangguan makhluk itu. Mereka pun disambut dengan sangat baik. Seorang pria yang menyambut mereka lalu bercerita kalau semua orang diungsikan ke pulau itu karena makhluk tersebut ternyata tak bisa berenang. Namun dari sekian banyak perahu, hanya beberapa saja yang berhasil mencapai pulau itu. Keesokan harinya, Emmet pun akhirnya meminta maaf pada Regan karena sempat meragukan keyakinannya. Emmet lalu berjalan-jalan di tepi pantai sembari mengenang anaknya yang tak berhasil selamat. Tapi ia kemudian mendengar sesuatu di sebuah tempat yang tak jauh dari situ. Ternyata sebuah perahu yang memuat makhluk itu telah terdampar di sana. Dengan cepat Emmet berlari menuju pemukiman untuk mengingatkan serangan yang akan terjadi. Mereka bertiga pun segera masuk ke dalam mobil untuk memancing makhluk itu agar mengikuti mereka dan meninggalkan pemukiman. Mereka akhirnya tiba di suatu tempat, namun pria tadi lalu ingin kembali ke pemukiman karena khawatir makhluk tersebut tidak mengikuti mereka. Regan dan Emmet lalu segera masuk ke dalam ruangan, namun makhluk tersebut masih terus mengejar mereka. Emmet lalu membantu Regan untuk masuk ke dalam sebuah studio. Mereka bergerak dengan hati-hati karena makhluk itu masih ada di sana. Mengira makhluk itu sudah pergi, Evelyn lalu membuka pintu tabung dan segera keluar. Ternyata makhluk itu masih di sana dan mengintainya. Evelyn segera berlari kembali ke dalam tabung. Sementara di dalam studio, Regan tak tahu kalau pintu yang ia buka ternyata menimbulkan suara. Regan segera mengaktifkan suara hingga makhluk itu kesakitan. Ia pun mengarahkan headsetnya ke mikrofon yang sedang aktif mengudara. Mendengar suara di radio, Markus segera membesarkan suara radionya hingga makhluk itu perlahan-lahan mundur. Di saat itulah Markus dan Regan maju dan menewaskan makhluk itu sekaligus mengalahkan ketakutan mereka sendiri. Dan film pun berakhir.
A Quiet Place bagian 2 telah berhasil mencuri perhatian setelah pemutaran perdananya pada Mei 2021. Film ini sukses menembus box office dunia dan menjadi film pertama yang berhasil meraih angka $100 juta di masa pandemik. Selain itu juga mendapatkan respon positif dari para kritikus film dan pujian bagi seluruh aktor yang terlibat. Awalnya John Krasinski tidak berniat membuat sequel film ini, namun pemikirannya berubah ketika ia mendapatkan ide-ide cemerlang untuk lebih mengeksplorasi jalan cerita dari bagian pertama. Film ini bahkan melebihi ekspektasi para peminat film. Film ini dibuat di panggung suara raksasa Buffalo Film Works, di mana Buffalo Film Works sendiri adalah studio film terbesar di New York yang biasanya digunakan untuk film-film berskala besar seperti blockbuster dan serial TV. Selain itu, pembuatan film ini pun dilakukan di seluruh wilayah New York Barat, meliputi daerah Akron, Olcott, Dunkirk, dan Lackawanna. Syuting terakhir dilakukan di jembatan South Grand Island, di mana selama pengambilan gambar, jembatan tersebut ditutup selama 13 jam. Saat John sedang mencari aktor untuk memainkan peran Emmett, John dan Emily sedang menonton film Peaky Blinders. Mereka lalu melihat Cillian Murphy dan berpikir kalau ia sangat cocok untuk memerankan karakter Emmett. Emily Blunt sempat skeptis dengan bagian 2 ini. John bahkan memintanya untuk tidak ikut terlibat dan berperan dalam film ini. Namun setelah mengetahui rencana John, Emily pun memutuskan untuk kembali bergabung. Menurut Emily, film ini mewakili apa yang dirasakan para orang tua seperti dirinya dan John. Seperti seberapa jauh para orang tua akan mampu melindungi anak-anaknya atau ketakutan untuk melepaskan anak-anak mereka pada dunia yang bisa saja menyeramkan dan berbahaya. As a newborn baby, it's like how is she going to keep them alive? Dalam film ini, John bahkan berperan sebagai monster itu sendiri dengan menggunakan motion capture. Pada uji coba awal, penampilan John sebagai monster pun membuat mereka tertawa. Mereka tertawa karena CGI-nya belum selesai dan beberapa adegan tidak ada CGI sama sekali. John masih terlihat menjadi monster dengan balutan motion capture suite. It was a conscious decision not to let the Film ini awalnya dibuat tanpa subtitle agar penonton dapat mengetahui konteks dari bagaimana para aktor berkomunikasi satu sama lain secara nonverbal. Namun saat melakukan pengeditan, John menyadari bahwa ada beberapa adegan dengan bahasa isyarat tidak akan ditangkap oleh penonton dengan baik tanpa subtitle. Mereka akhirnya menambahkan subtitle pada bagian 2 ini. The premiere, and after a 14 Karena kesuksesan bagian 2 ini, rumah produksi Paramount Pictures telah mengumumkan akan memproduksi seri ketiga dan akan menggandeng sutradara sekaligus penulis naskah Jeff Nichols. Sequel ketiga rencananya akan dirilis pada tahun 2023 mendatang. Namun beberapa bioskop justru mengaku rugi karena orang-orang yang menonton film ini jarang membeli popcorn atau makanan lain, mengingat itu adalah sumber utama bioskop. Demikian 7 fakta menarik tentang A Quiet Place bagian kedua. Semoga kamu terhibur dan sampai jumpa.